kamu debat dalam bahasa Arab, siap gak? Ya kenapa tidak? Hari ini debat dalam Tapi bahasa kamu Arab. juga bisa bahasa, kamu juga bahasa Arab, ngerti? Kamu langsung debat dengan orang Arab. Anda bacakan. Gimana hafalannya tuh? Ya. Saya ingin dengar. Momo bisa dari pangku. Coba kamu tunjukkan kayak mana. Kenapa Momo di pangku Khadijah untuk merestui dia menjadi nabi? Sejak kapan nabi itu diteguhkan dengan cara dipangku istrinya? Nah, coba Anda bacakan dalilnya di mana. Coba bacakan dong. Dalilnya itu tertulis di mana? Kan gitu, sederhana kan? Anda membahas Islam kan? Berarti Anda tahu kitab bundulnya Islam dong. Coba Anda bacakan. Kayak mana itu? Mantap Bang Juma. Sofiatul di papak nomornya. Sofiatul nih. Sekali lagi ya teman-teman, jangan ke channelnya Bom. Stay aja di channel-channel Muslim. Dr. Usema itu masih sepi, tolong diramekan. Atau channel-channel Muslim yang terafiliasi dengan JJ yang masih sepi. Yuk, Mas Andi kita lanjutkan. Ya jadi gini, Sofiatul langsung masuk inti, Bang Juma minta dibaca dulu dong kan gitu. Mantap. Dengerin ya, Sofiatul udah mulai udah mulai keringat dingin nih. Saya ingin dengar. Yang budul memang kitabmu. Kalau Nah, Islam sekarang Anda membawa literasi Islam. Coba. Memang betul seperti kitabmu. Kitabmu tuh gundul. Kalau kami tidak ada kitab gundul. Yang gundul. Iya, karena memang kitabmu itu bukan berasal dari Yesus kan, cuma dikarang-karang di luar Romawi. Gundul. Ya. Makanya kamu Yang penting bukan kitab dongeng cuma, yang penting bukan kitab dongeng. Itu bagus. Nah sekarang mari kita buktikan yang mana dongeng, Al-Quran atau Bible. Ayo. Oke, baik. Yang gombal. Oke. Baik. Suma. Oke. Sudah kita buktikan bahwa siapa yang Sabar, Suma, dengar dulu. Nih, Sofiatul ngoceh terus nih, kayak burung beok nih. Sofiatul ngomong terus. Gitu. Inilah Sofiatul ini penghujat kelas wahid juga nih, penghujat kelas utama. Sok tahu tentang hadis, dipelintir gitu. Giliran diminta ya nggak bisa apa-apa. Ada komentar yang lain silakan. Nggak usah kita terlalu banyak nonton di sana. Silakan yang mau komentar. Dokter apa siapa? Saya berani taruhan ya, nanti tidak akan bisa dihentikan oleh moderatornya atau bomnya, dia akan bisa menghentikan karena si Sofiatul itu arogan sekali orangnya. Saya kenal itu arogan. Nanti sedikit disentil oleh Ustaz Juma, dia itu akan kelojotan. Saya yakin itu. Coba aja diputar. Ya, ketika Muhammad keluar dari Hiro, tidak begitu cara belajar, tidak begitu. Tidak begitu cara belajarnya. Yang mencekikku di Gua Hiro. Kemudian roh itu datang kembali, Khadijah berkata Oh jadi gitu cara belajar Islamnya gitu. Kepadaku tentang sahabatmu yang datang. Oh jadi begitu cara belajar Islamnya. Kemudian Momo ketakutan. Oh begitu cara belajarnya. Ya yang ini si Bomo hanya mengadu orang, dia nggak bisa kan diskusi si Bomo. Dia cuma pelangak-pelongok aja gitu loh. Ya, nanti ujung-ujungnya, saya yakin ya ujung-ujungnya nanti Ustaz Juma di-kick dari sana. Ayo kita taruhan. Taruhan, ayo. Pasti Bang Juma nanti di-kick. Lihat aja. Taruhan bom satu toples. Bom itu kan permen ya, kalau di Jawa itu. Bon kali Bang. Permen itu. Lanjut. Baby Juma. Kalau orang bicara, dia bicarakan Baby Juma. Diam dulu. Kepadamu maka ceritakan kepada. Sofiatul ngoceh terus, nggak ada spasi gitu loh. Ngoceh terus nggak ada spasi, gimana mau diskusi sama betina kayak beginian? Oh iya, buat teman-teman yang ada di live comment Yulfikar Official, tolong jangan dihapus ya pesannya, jangan dihapus. Ada Oten yang di sana, jangan dihapus. Yuk lanjut. Tidak lama setelah itu Jibril datang kepada Momo. Kemudian Momo berkata kepada Khadijah,
Hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku. Ini bahasa asli Arabnya nggak ada Jibril ya. Dia belum tahu itu Jibril. Kemudian Khadijah berkata, saudara misalku, berdirilah dan duduklah di atas paha kiriku. Rasulullah berdiri dan duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah mengatakan, ya. Khadijah berkata, rubah posisimu dan duduklah di paha kananku. Nah, sekarang saya akan open kamera. Saya akan open kamera dengan catatan Sofiatul buka kamera. Apakah engkau masih Gimana? melihatnya? Pak Rasulullah Bom Bom, berkata, ya. saya akan open kamera seumur umur. Saya akan open kamera. Kalau Sofiatul mau Saya kamera. punya permintaan. Kau H2H dengan saya, oke? Oke. Kau H2H. Aduh aja tuh banyak. Kalau Sofiatul buka kamera, saya buka kamera nih tanpa masker. Kau dengan saya. Gimana? Kau kan mau lawan Lihat. saya. Tuh. Si Sofiatul Bang. ngomong aja Ngoceh itu. terus. Ngoceh Oke. terus. Karena ini ya, tekniknya ini ya. Waktu dia itu lagi diskusi, itu suara yang lawan bicaranya itu di mute atau dikecilin, minimal dikecilin, sehingga dia tidak mendengarkan apa kata Orang. Juma, tidak akan mendengarkan. Jadi ini adalah teknik untuk dia itu bisa berbicara dengan bebas. Nih teknik-teknik liciknya ini. Betul. Jadi Bom Bom sebagai moderator ya, mestinya kan ditegur orang kayak begini supaya kondusif. Enggak dibiarkan saja. Nah, ini yang penontonnya di sana sudah 425. Aneh kan? Aneh. Teman-teman yang ada yang nonton di sana itu keluar. Teman muslim yang ada di channel Bom Bom itu keluar sekarang juga. Cari channel-channel muslim yang live. Ini kita live-kan juga ya. Atau Keluar. ada salah satu saudara kita, netizen kita datang ke sana. Weh, jangan nonton di channel sini, sepikan. Satu Ya, kali, keluar. 2 kali berbicara langsung live dari sana ya. Gabung ke channel muslim. Beritahu yang di live komen itu. Suruh Yuk, keluar lanjut, semua Mas Adi. itu. Teman-teman muslim di sana suruh keluar semuanya di channel Bom Bom itu. Haram loh itu kamu muslim nonton di channel Bom Bom. Channel Banjuma aja ditonton. Zulkifli Mabas, Zulfikar Official atau saya dan banyak tuh. Channel yang lain yang bisa Anda tonton itu. Ngapain? Ya, ini kita dengerin lagi ya ocehan Sofiatul nih yang gak ada rem congornya nih. Knalpot racing nih. Kita dengerin. Sebelumnya, sedang Rasulullah Sama pertanyaan saya, ngapain kalian suruh saya buka kamera? Kalian jatuh cinta sama Suma? Kamu laki-laki. Kau lawan saya. Kau lawan saya. Makanya justru itu laki-laki kok disuruh buka kamera. Gimana sih? Kok nggak diperhatiin? Coba semua jawab dulu. Bagaimana Momo menjadi nabi dengan cara dipangku istrinya? Justru itu kenapa kemudian saya disuruh buka kamera. Ya kan saya laki-laki, kalian homo. Tanya sama Sofia. Oh enggak, saya tidak punya kewajiban menjawab orang yang mengkaji mengatasnamakan Islam tapi ternyata bukan Islam yang dikaji. Itu apa yang kau bilang tadi? Kaji-kaji Apa itu? Alkitab. Kamu ngomong apa barusan? Kamu ngomong apa? Dasar penghujat. Dia ngomong lantur disuruh orang tanggapi. Emang Banyuma enggak cerdas apa ya menanggapi sampah dari mulutnya Sofiatul mau ditanggapi apaan gitu loh. Ayo teman-teman, ada yang mau memberi reaksi gitu loh, silakan. Saya Bang Dik, boleh? Ya, silakan Bang. Iya, tadi beberapa kali itu saya dengar dia sebut ngomong maksudnya itu kan ke Rasulullah. Kalau saya itu kan walaupun debater yang masuk misalnya tegas langsung aja tegaskan, jangan beri kesempatan kepada mereka untuk melakukan tindakan penghinaan penghujatan dengan mempermainkan, langsung tegaskan kalau memang inilah keluar dari area, lebih bagus daripada mendengarkan. Karena itu jadi kita membiarkan itu kan udah tindakan iman paling lemah kan, penentangan dahulu gitu. Oke Bang, kurang jelas suaranya ya. Jadi si Sofiatul ini berada di luar negeri Bang. Oke. Iya, betul. Saya paham. Dia Itu sepertinya kurang bijak juga sih kayak si Bomo memberi ruang kayak beginian. Ya, tapi Sofiatul udah terkenal dengan memelintir hadis, mencari literatur di luar Islam. Ini anak buahnya CP ini, dia berguru sama CP. Dia mencari. Betul. Ya, dilanjut Mas Adi, dilanjut. Ya. Ya, lanjut. Kita itu cuma bahasa Indonesia. Coba tanya Bom Bom, kamu bisa bahasa Yunani Bom? Kamu Coba tanya. Coba. Bom. Kamu Bisa Bom? Kamu dan teman-teman Bisa. Bahasa Ibrani bisa Bom? Kamu bisa bahasa Ibrani Bom? Bisa. Oke, kita uji ya. Sekarang coba kamu bahasa Ibrani kan Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Coba. Sudah open kamera. Paulus
mengaku mendengarkan Yesus dengan suara Ibrani. Coba tunjukkan kepada saya Ibraninya Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Aduh Silakan. berisik ya, Suma, sabar diam. Ya, Zulkeplek, gua tantang elu, Isa jadi keponakannya Musa dan Harun. Si Sofiatul ngocek melulu, ini perempuan bagus banget, ini congoknya dipampet pakai softtek bekas ini. Ya, cukup saya yang marah aja, yang marah yang lain nih. Biar satu yang mewakili saja. Sedikit Bung Andi. Ya, silakan yang to the point aja dok ya, karena ini kita reaksi. Ya dok. Sebenarnya kan kalau mau disamakan Al-Quran dengan 5 ayat itu sangat-sangat picik dia punya ilmu. Kita tahu bahwa Iqra itu yang ayat pertama turun cuma 5 ayat. Sementara Al-Quran itu 6.666 ayat. Bagi saudara-saudara kita yang muslim dan yang non-muslim, kenapa 5 ayat pertama itu saya dipersoalkan? Bukankah terjadi penurunan wahyu berikutnya? Disitulah terbukti bahwa nanti Rasulullah sudah mengenal. Ini kan pertama, babak pertama waktu penurunan pertama. Itu yang dipertanyakan. Tetapi ini kan penurunan wahyu berlanjut selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sehingga apa? Keautentikan Jibril bahkan pernah bersama-sama dengan sahabat dalam bersama Jibril bersama dengan sahabat, sehingga Jibril sudah pasti bukan setan di situ. Itu maksudnya Bung Handi. Terima kasih. Ya, Jadi memang saya mengatakan setan yang turun, bahkan kemarin kan Bungkus Nadi juga mengatakan apa sih yang bisa membedakan bahwa bukan setan di situ dan dia adalah Jibril dari ayat yang dia bawa. Kalau setan tidak mesti mengajarkan suatu kebaikan, kan gitu. Ya udah dok. Oke. Ya, nantilah kita tanggapi lebih mendalam. Dan jelas orang kayak begini nggak ada dasarnya untuk mencari kesalahan Al-Quran dan hadis. Itu aja intinya di sana. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka untuk mencari kebenaran. Biarkan saja dia salah terus sepanjang hidupnya. Ya apa namanya ya, kita sebagai muslim ya ketawa-ketawa saja mendengarkan orang kayak beginian. Terdengar tadi Bang Juma meminta kepada umum, ayo kita membaca bahasa asli kitab suci kita masing-masing. Umum mana mau, nggak bisa. Coba kita lanjut dengerinnya apa yang terjadi. Cucunya Imron dari mana saya tantang Sofia tuh, dia buka cam, kita sama-sama buka cam. Alah Josel, nggak usah buka-buka lo, pemurtad aja lo. Hah? Lonte, Sofia tuh, Kembali ke kubangannya. Orang murtad seperti kamu Josel, kita sudah tahu tempatnya. Sabar Dinda Josel. Josel di kick. Josel kalau bisa Josel nggak usah masuk ke sana. Kalau sekiranya mental belum kuat, cukup Bang Juma aja dah. Jadi teman-teman muslim nggak usah masuk streamnya ke sana, nggak usah nonton di channel kafir, cukup di Menara Siap masing-masing. Cukup Bang Juma aja yang kuat mental, yang punya keilmuan ya. Itu pesan kami. Kita lanjut. Sabar. Apa ya tuh orang gila itu jadi Islam lo. Ada keledai liar nih yang masuk nih. Jadi yang bahas Al-Quran tadi itu, yang bahas hadis tadi itu, jadi dia nggak bisa baca hadis gitu. Si Juma gila. Oh gitu. Sejak Ajaran kasih begini ya, ajaran kasih. Assalamualaikum keledai liar. Harusnya ajaran kasih itu mencerminkan kasih di atas daripada agama lain. Yuk, mulai dari mana nih? Mulai nih. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang keledai, ada semua. Masya Allah, ajaran kasih benar-benar. Masya Allah. Coba fokus pertanyaannya dong Juma fokus pertanyaan. Ini ngumpul di sana, ngumpul semua penghujat, si Ginca, Sofiatul, Timothy utang motor, si Ginca ngajak gue naik ring, giliran saya kasih alamat dia nggak datang. Sampai detik ini alamatnya nggak ada. Ayo dong si Ginca, kamu kan pernah nantangan di Selebes. Ya, nomor aku ada, saya Sherlock. Aku di Jakarta Pusat. Ayolah ketemu aku gitu loh. Ternyata hanya takut juga, framing doang gitu ya. Jadi cukup Bang Juma lah yang ada di sana. Bagaimana? Lanjut lagi ya. Ini nanti tidak akan ada topik. Saya jamin tidak akan ada topik. Ujung-ujungnya nanti endingnya Bang Juma akan di-kick. Lihat aja. Setuju ya teman-teman ya? Kita nonton saja. Nampak kelihatan sekali ya ajaran kasih dari kalian. Bagaimana nabimu jadi nabi dengan cara dipangku di paha? Bacakan haditsnya. Coba saya ingin dengar. Ngerti hadits enggak? Mantap, disuruh baca nggak bisa. Betul. Begitu Baca ya. orang terjemahan. Ini kumpulan daripada penghujat ini ya.
Ini ada yang Kumpulan- di lab komen, jangan salah paham lagi ya teman-teman, jangan salah paham. Bukan kami mencontohkan begini, tapi Mas Juma ini punya kapasitas dan kemampuan untuk menghadapi, jangankan hanya 100.000 orang kayak model begini, Ustadz kita, Ustadz Juma siap untuk melawan mereka. Jadi buat teman-teman, kalau tidak punya kemampuan, kalau tidak punya keterampilan, menguasai Bible, apalagi bahasa aslinya, jangan sekali-kali masuk ke channel mereka. Ini saya lihat penonton sudah 600 lebih ya. Nah inilah keprihatinan kita ya. Kenapa channel-channel penghujat itu kok tambah rame? Ini karena ketidaktahuan teman-temanku semua. Terus naik lagi 600 sekian. Nah sedangkan di channel-channel muslim, kenapa kok jadi sepi? Nah ini perlu dipertanyakan. Ini si bom-bom ini akan mendapatkan hasil yang gede ini. Kalau menyentuh 1.000 orang yang nonton. Tambah gede penontonnya. Luar biasa sekali ya. Ini karena ketidaktahuan teman-teman. Tolong nanti beritahu kepada netizen yang ada di sana. Jangan ke sini, ayo sepikan. Turunkan penontonnya. Langsung di situ kabur. Sekali aja ketik-ketik, kabur. Ketik-ketik lagi kabur. Nggak usah tonton channel mereka. Cukup sekali aja ikut di live comment. Beritahu teman-teman di sana, ramaikan channel muslim, jangan ramaikan di sini. Ini perintah dari JCC untuk netizen yang ada di semua menara siar. Datang ke sana sebentar saja, ketik, sepikan channel Oten, sepikan channel bom-bom. Pergi dari sini, ramaikan channel muslim. Ini perintah, silakan dikerjakan hari ini. Detik ini, silakan teman-teman. Ya, saya ke sana dulu Pak ya. Betul. Angkat yang satu. Betul Pak Hamba. Betul Pak Ilyas. Perintahkan Siap. anak-anak teman-teman saudara kita di sana jangan sampai menanggung dosa. Siap. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Pak Ilyas ini adalah admin MMCI. Ya, Pak Ilyas adalah admin MMCI. Kita lanjut ya Pak Jul. Ya, lanjut. Ya itu kan lihat aja bentuknya itu seperti apa. Itu diajarkan sendiri. Adalah berbentuk vagina. Bahkan hadis mengajarkan ada doa untuk bersetubuh dengan binatang ada Itu kok. mengoleskan darah Oh, yang keras itu. Coba hadisnya bagaimana hadisnya, coba pingin tahu aku. Mau belajar dari kalian hadis-hadis kayak begitu. Hadis-hadisnya kamu Coba kalau mau aja yang masuk di nyebutin Zoom apa WAFM, katanya guru nanti ndak. kita Enggak kan kalian bawa hadis. Kalian bawa hadis. Guru ndak. Kalian menuduh. Berarti kan Enggak ada orang kalian dulu loh itunya. tadi barusan jadi yang kayak gitu bukan menuduh ya? Ya enggak, ada di ada Oh, ada enggak. kitabnya itu. Itu ada di hadis. Nah, coba. Kesuburan alat itu ada dari kesuburan alat dan orang-orang pagan Quraisy. Nah, coba di mana? Apa bunyi hadisnya? Kamu Oh kan iya, kamu pingin jangan kali aku tahu hadisnya. Coba. Kenapa Gimana kamu hadisnya? sujud 5 kali menghadap batu hitam? Coba kamu Coba. jelaskan. kepada Hadisnya kita. gimana itu? Hadisnya gimana dulu? Kamu kan katakan hadis kayak mana hadisnya? Coba. Pingin dengar aku. Hadasana, terus apa lagi? Kenapa kamu sujud kepada kota hitam Loh. gitu loh? Apa yang harus saya jawab kalau materi yang kamu bawa nggak bisa kamu tunjukkan? Hadasana min siapa? Coba. Ingin tahu aku. Di sini. Kan saya Itu sudah dia. Nggak bisa buktikan data yang dia bawa. Nah inilah namanya Bang Juma debator cerdas. Tidak akan masuk ke dalam materi sebelum data itu ada. Begitu dong kalau diskusi teman-teman. Jangan langsung dijawab. Difilter dulu data yang dia bacakan itu benar adanya apa tidak. Suruh baca dulu, minimal ditampilkan dulu seperti apa. Kenapa Sofiatul dan kawan-kawan ini itu cenderung mengambil dari barat, dari Islamofobia gitu loh, dari Christian Prince dan tulisan-tulisan yang membenci Islam. Nah inilah yang dipakai sebagai dalil untuk menista begitu. Dari giliran Bang Juma minta kan nggak bisa apa-apa dia. Nah Bang Juma nggak akan mungkin dan Bang Juma tidak akan mau membahas materinya sebelum datanya ada. Gitu dong cara diskusinya teman-teman ya. Bukan ngajarin nih tapi cara seperti itu yang paling gitu. Untuk memberi apa ya? Mempampet congor-congor penghujat kayak Sofiatul sama si Ginca ini gitu. Termasuk si Timothy ini dipimpin langsung oleh si Bom-Bom. Si Bom-Bom diem aja tuh. Coba teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya. mengatakan kalau kamu mau share screen masuk ke Zoom WAFM, di situ langsung debatnya dalam bahasa Arab. Emang bisa bahasa Arab Sofiatul? Gitu. Kita apologet orang Arab asli. Coba bacakan aja dulu, nggak usah kamu share, bacakan aja haditsnya. Saya pingin dengar. Coba. Haddatsana min. Nggak usah dibacakan, kita langsung liatin Ketawa semua. Disuruh baca nggak bisa. bahasa Arab. Kok larinya ke Zoom? Anda kan ini pakar-pakar Islam semua nih. Sebagai pakar Islam kan harusnya kalian memperlihatkan kualitas kalian tentang Al-Quran, tentang hadits kan gitu. Ada yang masuk. Kamu katanya pakar Alkitab, hah? Kamu dan Ahmad Kainama itu loh. Oh, kalau itu jangan kamu ragukan kalau itu.
Kalau itu yang kamu ragukan kalau itu. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ayo. Orang kakak sekolah baik. Mana mau dia bahas Bible? Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ada nggak yang bertani di sini? Oke, saya jagonya. Ya. Open kamera lah. Oke, baik. Buka kamera. Open kamera. Kalau open kamera, Sofiatul bisa open kamera nggak? Sofiatul bisa open kamera nggak? Sama Pak Bom Bom. Berdua. Kan sama Pak Bom Bom. Kalau Sofiatul buka kamera, saya infatkan wajah saya untuk dilihat dunia. Cuma. Oke. Takut kelihatan jelek dia cuma. Nanti saya begini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya tidak butuh gaya. Saya tidak butuh gaya. Saya butuh isi kepala. Nah, itulah si Bom-Bom begitu ya. Kemarin saya WA dia nggak mau. Kamu Bong kalau mau ketemu langsung aja di Makassar, di kampung kamu di Tanah Toraja, sambil pulang kampung kau kan kita diskusi debat terbuka. Nggak mau juga, coba gitu loh. WA saya masih ada sama dia nih. Sekali kamu pulang kampung, kamu nggak kangen kampungmu, di belakang rumahmu ada kandang babi, tak kangen tuh. Pulanglah, kita ketemu di Makassar. Nah, debat terbuka gitu. Alasannya open cam begitu. Sofiatul aja nggak mau open cam. Kita lanjut lagi ya si Bom-Bom nih. Jangan masukin di hati deh. Anggap ini mainan aja si Bom-Bom ini ya. Jangan terpancing emosi. Ya udah. Saya butuh isi pesannya. Ekonya dihilangkan nama Yoyakim di Matius 1 nomor 11. Apa alasannya? Iya, sebentar. Oke. Kau sudah baca satu tawarik? Udah, nggak usah lari-lari kemana-mana. Open kamera dulu baru saya jawab. Kebiasaannya begitu. Open kamera dengan saya baru saya jawab kau. Supaya saya jawab Apa alasannya? Kenapa alasannya harus open kamera? Itu isi kepala siapa yang penuh? Isi kepala yang ini saya sedang membahas Bibelmu. Tidak perlu hafal. Emang ada pendeta yang hafal Bibel? Iya. Iya. Hafal Bibel. Saya hafal. Hafal dari Hong Kong. Yakin. Oke. Sekarang kau yakin. Makanya saya mau tahu kau begini. Saya tanya sekarang ya. Coba dengan saya. Ulangan 11 nomor 1 coba. Ulangan 11 nomor 1 apa? Ulangan 11 nomor 1. Mengetik dia. Ulangan 11 nomor 1. Oke. Iya. Aduh, ini orang. Kau berdua dengan saya. Aditya, kau stop. Tidak usah kau hubungi saya, Aditya ya. Kau tidak usah hubungi saya, Aditya ya. Kau usah hubungi saya, Aditya. Dikik Bang Juma. Ya, dikik. Dikik Nah, ini ya, teman-teman bisa kita lihat sendiri ya. Lihat gambarnya, Dikik. Ya. Tuh, lihat. Dikik. Tuh, lihat. Sombong kali kau mau menghafal Bible. Sombong kali kau. Ya, untuk ini ya, menghindari hafal-menghafal, caranya ya dikik. Inilah kelakuan mereka, teman-teman, kejam sekali ya. Diadu ilmu, dimintain data, Sofiatul dimintain data, hadisnya mana, tidak bisa menjawab. Si Bom-Bom dites masalah Bibelnya hafal atau tidak, tahu-tahu Ustadz kita udah cuma dikik. Inilah kelakuan-kelakuan mereka. Bayangkan ini sekelas Mas Zuma diperlakukan kayak begitu, yang kita sudah tahu kemampuan dan kapasitasnya. Ini jangan ditiru teman-teman ya, jangan ditiru. Mas Zuma jangan ditiru. Maksudnya jangan ditiru untuk masuk ke sana. Jangan ditiru, hanya Mas Zuma saja yang bisa menanggulangi ini. Saya bukan meremehkan teman-teman, tapi kalau masuk ke sana harus punya kemampuan dan talenta yang mendukung dan punya jam terbang. Jangan hanya modal berani, modal nekat, kita datang ke sana lah, maka akan dipermalukan kita semua di sana. Kalau kalian dipermalukan di sana, yang malu itu bukan hanya kamu sendiri, tapi semua umat muslim terwakili, dimalukan. Itu artinya kenapa kami itu sering kali teriak-teriak, jangan datangi channel Kristen apalagi masuk ke room mereka, jangan. Karena itu sebagai bahan gorengan buat mereka. Buat channel mereka tuh lebih kuat dan lebih besar lagi. Jangan, yang gak punya kemampuan, jangan ke sana. Maaf sekali lagi maaf. Kalau kita hafal Al-Quran, itu tidak akan cukup menghalau mereka. Tidak akan cukup karena mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Satu-satunya cara untuk membungkam mereka adalah dengan mempelajari Bible mereka sendiri. Karena musuh terbesar dari mereka itu adalah Bible mereka sendiri. Jangan pergunakan Al-Quran untuk masuk ke channel mereka. Jangan sekali-kali. Karena kita akan dipermalukan. Gunakan Bible mereka sendiri. Hantam mereka. Seperti tadi Mas Zuma. Kamu hafal ayat sekian. Ternyata Ustadz kita dikti. Karena mereka itu nggak mau menunjukkan kebodohannya. Jelas si Bom-Bom tidak hafal. Tidak ada manusia pun yang hafal kitab Bible. Kecuali Al-Quran. Banyak hafiz-hafiz yang hafal Al-Quran. Mereka zong tidak ada yang hafal. Jadi ya buat kalian jangan sekali-kali masuk ke sana dengan hanya modal, saya itu hafal Al-Quran, saya hafal ini, saya hafal itu. Jangan. Tapi harus punya dua kemampuan. Yaitu hafal Al-Quran, hafal hadis,
hafal juga dengan kitab Bible mereka. Baru kalian punya kemampuan untuk berbicara dengan mereka. Tapi kalau hanya modal punya kemampuan Al-Quran dan hadis, jangan masuk ke sana. Saya bicarakan ini karena sudah sering kami melakukan hal ini. Jadi cara yang paling efektif adalah dengan mengetahui kontradisi-kontradisi di Bible itu diungkap, dijelaskan sesuai dengan konteks. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Dan mereka itu akan bertarung dengan sendirinya. Saya yakin ya, kalau kita bertanya masalah kitab Bible mereka yang ada kontradisi, satu Kristen yang menjawab dengan Kristen yang lainnya menjawab, itu akan berbeda. Dan mereka itu akan cakar-cakaran dengan sendirinya. Karena kitab mereka itu adalah musuh terbesar mereka sendiri. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut lagi Pak Jul, Bang Juma udah dimasukin lagi. Iya, diputar lagi, dimasukin. Dia anak sulung ialah Yohanan, anak kedua adalah Yoyakim, anak yang ketiga adalah Zekedia, dan anak yang keempat adalah Salum. Terus apa lagi? Keturunan, terus 16-nya apa? Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu dan anak orang ini adalah Zekedia. Terus? Sekarang giliran saya ya. Sekarang giliran saya. Yeremia dia mengutuk, saya tanya kau. Yoyakim itu memerintah Israel berapa lama? Terus dia dikalahkan, berapa lama dia memerintah? Oh, saya nggak sampai ke sana ilmunya. Makanya saya bilang. Yeremia itu. Jadi yang ahli kamu. Saya nggak sampai ke sana. Oke. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Sekarang masuk ke Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Iya. Dengar dulu, gini. Ayo. Kau saya tanya kau. Cuma nggak boleh bertanya, Bang. Kamu suruh saya membaca Bible. Bang Juma disuruh menjelaskan Bible, kan kebalik-balik. Saya mau bahas Matius 1 nomor 11. Tenang. Nggak mau dia bahas Matius 1 11, nggak mau. Nah, ini kalau kita bisa menarik benang merahnya. Tadi dengan Sofiatul. Nah, Sofiatul kan ditanya, Mas Juma kan mengatakan begini, kamu kan ahli hadis. Coba bacakan hadisnya. Dia sama sekali tidak menunjukkan kapasitasnya. Dan di sini Mas Juma merendahkan, saya tidak paham. Malah ditanyakan oleh si Bom ini. Coba ajarin saya. Berarti artinya mereka itu sudah secara tidak langsung merendahkan dirinya sendiri. Menunjukkan mereka tidak mampu. Kenapa? Bertanya kepada Bang Juma. Bertanya Bible ke Bang Juma. Tanya Bible kepada yang Muslim ini udah kelihatan. Berapa tahun? Sofiatul tadi dengan pedenya dia mengatakan Nabi Muhammad dipangku bla bla bla. Mana hadisnya? Ditanya begitu yang diakui, yang mengaku dia itu pakal hadis, ternyata tidak mampu. Terbalik dengan si Bom. Si Bom, Mas Juma tadi menerangkan saya tidak paham. Tetapi si Bom malah minta penjelasan dari Bang Juma. Ini kan terbalik-balik ini. Logikanya terbalik-balik di sini. Ini kita bisa melihat teman-teman kebodohan mereka. Pertanyaan Pak Bom itu, pertanyaan si Bom ini itu tidak ada di Bible. Bahwa berapa tahun dia berkuasa, nggak ada. Jadi Bang Juma memang nggak pernah baca karena di Bible itu nggak ada berapa tahun dia berkuasa. Makanya Bang Juma tadi itu bilang saya tidak tahu karena nggak ada memang. Saya paham itu alurnya. Nanti akan terjebak sendirinya itu si Bom itu. Karena yang diomongkan itu adalah asumsi belaka, asumsi itu. Saya pernah berdiskusi tentang data itu. Nggak ada dijelaskan di Bible berapa tahun berkuasa. Nggak ada tahun-tahunan di Bible itu berapa tahun. Itu apokrif atau sejarah di luar Bible bahwa sekian tahun dia berkuasa. Ya Bang Juma nggak sampai membaca di sana. Apokrif itu adalah nggak ada di Bible. Cuma itu dari penjelasan Bapak Gereja. Dan itu keakuratannya juga masih diragukan. Itu buatan manusia itu. Tersembunyi tapi bisa kadang dipakai kadang enggak, itu namanya apokrif ya. Sesuai dengan kondisi lah itu. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaan Bang Juma bisa dijawab nggak nih? Lanjut. Silakan. Habis saya ini Sofiatul yang bicara sama kau. Tapi sebelum Ibu Sofiatul, saya mau tanya kau ya. Ini si Bom mau bertanya terus, nggak mau ditanya sama Bang Juma. Dengerin. Kalau nantang saya najis. Ini Sofiatul ngomong terus ini. Jadi menghalangi Bom ditanya oleh Bang Juma. Inilah trik-trik Belanda pada otak mereka nih. Ya, trik-trik penjajah nih. Karena ya agama-agama yang diambil Bom ini kan agama yang dibawa oleh penjajah. Sofiatul juga sama kan. Jadi menghalangi teknik bagaimana supaya Bang Juma nggak bertanya ke Bom, dialihkan lagi ke Sofiatul. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Udah. Tantangan saya udah banyak beredar dari sejak tahun kemarin, Sofiatul. Kamu cuma bisa nangis, Dek. Kamu debat dalam bahasa Arab siap gak? Ya kenapa tidak? Hari ini debat dalam Tapi bahasa kamu Arab. juga bisa bahasa, kamu juga bahasa Arab, ngerti? Kamu langsung debat dengan orang Arab. Memanggil orang Arab. Minta bantuan dia. Kita bantuan. Kopior bener sih. Ya udahlah berbahasa Indonesia aja kalau nggak mau bahasa Arab. Kita ada di Indonesia loh itu.
lanjut. Dia mau panggil Kristen Arab. Kemarin udah dipampet congornya sama Ustadz kita, si Husen. Gitu. Kalau gitu kamu dialog dengan orang yang bahasa Ibrani bisa? Nah, Lo, itu dibalik. Kamu bisa? Berani ya. Jadi Pak Bom Bom, kalau ngewel turunkan dulu Pak Bom Bom. Zulkifli, biarin Ibu Sofiatul yang bicara Pak Bom Bom. Nah, yang ngeyel siapa ini? Yang cerocos dari tadi itu siapa? Bukan ke Sofiatul yang ngerewel dari tadi ini. Aduh, ini siapa tadi yang bicara itu? Bang Juma minta diturunkan biar Sofiatul katanya yang ngoceh. ini muridnya Sofiatul semua nih. Ini orang-orang ini berguru sama Sofiatul. Ya termasuk orang-orang yang kita diskusi dia bawa data Sofiatul. Ya inilah. Supiatul ini bukan nama asli lo ya teman-teman, bukan nama asli. Dia juga nggak berada di Indonesia, jadi berani dia. Coba kita dengerin lagi ya. Ya, lanjut. Ayo, Bom. Lanjutkan, Ya, Bom. gini, Sofiatul itu nggak ada ilmunya, cuman Google saja. Saya itu paling hargai orang. Gak ada ilmunya tuh lu Zulkeple. Jul Ya? begini Jul. Kau sudah gak bisa bahasa Arab, gak tahu Quran, bahas Quran. Jul. Ya? Jul. Sedangkan kita tantang kamu debat dengan orang Arab asli, kau tidak mampu. Ya, jadi jangan bilang gak ada ilmu. Lu yang gak punya otak, gak ada ilmu. Iya. Kok sendiri nggak bisa ngapa-apa itu kan. Ya itulah dia kan. Kok putih. Menyerang personal kan jadinya. Menyerang personal. Iya, tanda orang tidak mampu berdiskusi adalah menyerang personal. Dia sendiri kesel gitu. Kita dengerin lagi kan apa itu putih. Ya, terbukti Ya, kamu terus bisa bahasa apa Arab. lagi? Bahkan kamu melantik Muhammad jadi Allah. Mau sama-sama. Dengarkan. Yosia memperanakan Yekonya. Kecuali Yoyakim. Dengar lu. Kecuali Yoyakim ini peranakannya beranak Zuma atau Yuni. Ini sekolahnya itu gimana sih? Keturunannya mikir lu. Keturunannya lagi Cucunya. Biasa Pak, Tredelier Pak. Ini giliran saya. Tredelier begitu bodoh Pak. Giliran saya. Kau jelaskan bagaimana kau punya nenek moyang tuh kasih keluar itu. Allah Dia membahas di luar daripada Bible. Nenek moyang apalah. Coba konsep ketuhanan, nggak bisa dia. Jadi dia selalu membahas yang kira-kira dia bisa berasumsi liar si Bom Bom ini. Makanya saya tantang si Bom Bom itu diskusi sama gua, ketemu langsung di kampung lu, mau di Rantepau kek, mau di Makale kek. Kalau lu udah pulang kampung, saya datang ke kampungmu, kita debat di depan kandang babi yang ada di belakang rumah lu. Mau di Makale kek, mau di Rantepau kek, saya datang gitu loh. Nah, kita debat siapa yang hafal. Dan tantangan ini berkali-kali kita suarakan. Ya itu saya tantangin Pak, jadi saya teleponin lah, saya WA lah gitu loh. Kamu pulang aja. Dan perlu diketahui kami, sampai kami membuka ya, bila mana Sofiatul mau berdebat secara terbuka, kami akan bayar. Betul. Sudah ya teman-teman, jadi langkah kita sebenarnya sudah jauh. Ya mungkin teman-teman di sini mungkin baru menyimak di sini sehingga ketinggalan informasi. Jangankan hanya ini si Bom Bom, Sofiatul sudah pernah kami tantang, kami sebarkan. Mantobe, tolong ini Pak Mantobe. Kok kerasa terus Pak, suara burung juga masuk Pak Mantobe. Tolonglah Pak. Kalau Mbak Sofiatul izin dulu. Ya. Jadi kira-kira yang baru masuk ya di mute saja. Jangan memperdengarkan suara yang tidak dibutuhkan di Zoom. Kan kita nggak butuh suara burung, suara motor, apalagi musik gitu ya. Di mute saja. Kalau sekiranya ada suara mengganggu jangan dibuka. Carilah tempat yang sepi supaya tidak mengganggu yang lain. Itu kira-kira ya. Capek kita ini. Oke, lanjut Mas. Ya. Saya lanjutkan lagi ya. Mas Yudi mau berbicara itu. Pak Bom. Pak Bom lagi. Pak Yudi. Kan enggak, kalau ngundang Sofiatul, Mbak harus izin dulu. Tadi dekat. Itu Pak Mantobe dibuka lagi mic-nya tuh Pak Jul. Aduh. Dikik aja Pak Jul. Tuh. Ini nggak bisa ini Mantobe. Iya, Pak Mantobe ini nggak bisa dia. Nanti dibuka lagi tuh suara burungnya Mas. Dari kemarin saya kan begini ya. Saya kemarin sibuk di TikTok. Saya live-kan di sini. Saya juga yang debat. Dia sibuk juga buka mic-nya suara burung. Kata netizen, kok suara burung? Kok dari mana? Astagfirullah, mic-nya Pak Mantobe kebuka terus. Jadi, saya Kang ini cuma 2 tangan Pak, 1 mulut gitu loh. Bantulah kami dengan cara ya Bapak, ya teman-teman itu ya di-mute lah gitu. Bantuannya itu bagus banget kalau datang mute. Ya, itu bantuan yang paling bagus itu kalau datang mute. Kita kondisikan ruangannya biar tertib itu teman-teman ya. Bukan kami melarang, tapi kalau kami lagi serius membahas sesuatu di sini, terus ada suara yang masuk, konsentrasi kita buyar konsentrasi kita ini. Oke, dilanjut Mas Andi, dilanjut. Atau Mas Yudi tadi perlu nambahin? Ya intinya kalau seperti yang disampaikan Mas Zul, itu kita nggak perlulah berkunjung ke channelnya selain kita. Kita lanjutkan kembali, apakah masih ada? Oke, diteruskan Mas, ini beberapa sesi. Kenapa? Karena
Kau dengar, karena dia dikutuk oleh Yeremia. Yeremia karena dia berontak, makanya mulai di situ Yoakim pemerintahan kerajaannya hilang. Mereka dibuang dalam masa pembuangan. Sekarang saya tanya kau. Udah. Pembuangan berapa lama? Kenapa? Ya, tanya Pak Bombom. Dengar. Diam Zulkifli, diam dulu, jawab dulu, jawab dulu Zulkifli. Jawab pertanyaannya. Tidak akan ada lagi keturunan Yoakim yang akan duduk menjadi raja di atas tahta Daud. Kenapa? Ini kan aneh. Ini kan aneh. Si Bombom bertanya Bible ke Bang Juma. Mestinya Bang Juma yang bertanya Bible ke si Bombom. Apa ini nggak aneh teman-teman? Aneh dong. Aneh banget. Secara tidak langsung Ustadz Juma itu sudah diakui sebagai Injil berjalan. Ini sepertinya ulang-ulangan ini. Jam dulu kamu. Sekarang pertanyaannya gini, saya ulangi pertanyaan sekali lagi. Zulkifler. Kepler. Nah ini sudah menguji. Coba jelaskan ya Musa yang ada di kitab sucimu, ya Musa ya keturunan orang Arab, bagaimana caranya mengeluarkan bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menurut Musa yang ada di tanah Arab? Silakan. Menurut tuntaskan dulu yang tadi. Tuntaskan aja dulu. Ini kebanyakan ya kalau membahas Nabi Musa, membahas yang lain-lain, giliran membahas konsep ketuhanannya selesai, nggak ada yang bisa menjawab. Ya memang memang di sana masuk, ya pasti dikeroyok lah. Gitu ya, teman-teman. Bagaimana dilanjutin nggak ini? Sepertinya nggak kondusif. Coba di scroll paling terakhir Mas Andi, masih ada nggak Mas Juma? Ifa minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahnisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ini kita bahas Al-Quran. Sabar. Ya, Al-Quran. Al-Quran. Oke. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian ibu Nabi Musa merahasiakan kehamilannya dari Fir'aun dan prajuritnya. Lalu setelah kemudian ibunya melahirkan, ibunya kemudian menyembunyikan Musa ini di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Bukan itu yang ditanya. Nah, lalu kemudian Sabar Bu Isa. Biar aja dulu. Loh. Lanjut Juma, lanjut. Ya, Jadi Nabi Musa alaihissalam ini bertumbuh sebagai sosok yang cerdas, akalnya sempurna. Musa dewasa, kemudian merantau meninggalkan Mesir menuju Median. Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aib dan menikah dengan salah satu anak. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Disitulah kemudian tempat Musa pertama kali menerima wahyu. Diterangkan di dalam surah Al-Qasas di ayat 30. Ya. Juma, sorry, ayat 30. Juma. Pak Bombom, bisa kita buka surahnya nggak Pak Bombom? Bisa nah, Juma. Ini orangnya begini. Oh ya, nggak apa-apa ya, biar kita bahas ya. Boleh. Silakan. Sekalian saya ajarin kalian. Nggak masalah. Oke, begini semua. Gini, sekalian kita dialog. Sabar. Apalagi nih? Apalagi? Saya tidak marah. Nanti kita diskusi. Iya. Ingat ya PR kamu tadi ya, Matius 1 nomor 11 ya. Belum selesai tadi itu ya. Enggak. Enggak bisa hilangkan di situ. Enggak bakal berani Matius 1 nomor 11 itu. Enggak bakal berani. Enggak bakal berani si Bombom itu. Matius 1 enggak bakal berani. Coba ya saya tampilkan Matius 1:11 ya. Yang diminta. Ini ya. Ini nih yang dimaksud Matius 1:11. Ini teman-teman. Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Ini nggak bisa dibahas dari mana ini kan Matius paham ini. Pertanyaannya Matius dapat info dari mana satu? Apa benar nih Yosia memperanakkan Yekhonya dan pembuangan ke Babel? Ini Bombom nggak paham ini 1000%. Kalau ini dia mau bahas selesai sudah si Bombom. Gitu. Ya, akan terlihat kontradiksinya. Nggak bakal dia berani membahas itu Pak Jong. Yakin 1000%. Coba ya kita lihat lagi ya. Kenapa Kristen menghilangkan nama Yoyakim? Itu dulu yang kalian itu PR kalian. Nggak mau. Sudah. Apalagi syarat apalagi yang kalian minta? Dari tadi kau menjelaskan tentang kelahiran apa itu Suma, kelahiran. Supaya kalian tahu dari Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam. Iya, pertanyaan saya bukan itu. Nanti saya sudah mengantuk. Pertanyaan, bagaimana sampai Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel
Ya Yang tunggu kedua. dulu, kan tadi sudah mau sampai ke sana kan. Oh iya, oke, silakan. Ya memang telmi si Apa sembari kita buka surahnya Bombom. Juma? Biar enak Juma. Sembari kita buka Ya kalau kalian bisa baca, sekalian aja kalian baca kalau bisa. Karena Buka ada dan terjemahannya baca. nggak apa-apa. Kita pakai terjemahannya Oh nggak ya apa-apa udah, silakan. coba Enggak, Pak Bom baca, nggak apa-apa, tampilkan Pak Bom. Qurannya. Iya boleh. Coba Pak Bom, sekalian Pak Bom. Halo Pak Bom. Ini kita Kalian diskusi kan ya. Bentar tak buka. Juma kita pakai Quran Kemenak nggak apa-apa ya Juma ya? Nih, Ya nggak apa-apa. Qurannya nih katanya nih. Jadi itu suara Iya. itu dari api itu ya asalnya ya. Dia mendengarkan suara. Dari api. Dia mendengarkan suara. Suara itu dari Iya. mana asalnya? Ya suara dari api kan. Udah jelas kan. Oke. Bingung. Tadi, ya tadi kau Lo bilang kok bingung? Allahmu kan nggak hadir. Lo kok bingung? Iya sebentar. Iya nggak apa-apa. Betul. Allah Tadi- menyatakan iya, betul, diri. betul. Nah sekarang begini. Anda mendengarkan suara saya melalui apa? Melalui apa? Sebentar. Melalui Ya, HP Anda Fokus ke kan? sini, fokus ke sini. Ini orang-orang begini menertawakan giliran di JCC ini sudah sering dipertanyakan si Ginca di sini. Ustadz Tata udah menjawab, semua udah menjawab, dibalik lagi begitu. Ya tidak akan selesai itu Akan terus. selesai. Giliran saya tanya, Ginca Tuhanmu berapa sih? Satu Bang Andi. Siapa namanya? Bingung. Gua sebutin Bapak, Yesus nggak jadi Tuhan. Gua sebutin Jujurnya, Yesus. pertanyaanmu itu yang salah. Jujurnya yang disalahkan pertanyaannya. Jangan kamu menanyakan siapa Tuhanku. Jangan kamu bertanyakan nama Tuhanku siapa. Jangan kamu mempertanyakan siapa yang saya sembah. Pengertianmu nggak nyampe. Itu Nah, untuk pertanyaan. nyampe itu ya harus dibaptis katanya. Nah, ini kan Ya. gabrulnya mereka. Nah, artinya ini imani saja kan begitu. Makanya Pak Jo, orang di rumah mana pun, ya mau si Bombom kayak mau siapa kayak gitu loh. Itu pertanyaan pamungkas teman-teman nih. Pertanyaan anak SD, pertanyaan anak pendeta tanya kepada bapaknya yang mempulang dari gereja. Anak kecil ini nanya kepada bapaknya yang pulang khutbah bawa uang perpuluhan kayak si Bombom nih. Contoh Bombom pulang, kalau dia pendeta nih, bawa pulang bawa perpuluhan. Anaknya yang kecil tanya karena dicengin di sekolahnya. Tahu Tuhannya manusia ya, kamu Tuhannya 3 ya. Nangis pulang, Pak, aku dikatain di sekolah Tuhan saya 3, mati 1 masih ada 2, seperti kisah daripada Pak Bonar Marasi yang memeluk Islam. Lagi Mantap. cuci motor, kita dicengin sama temennya, dokter nih sekarang ada di Makassar nih, dinas. Tanya, Pak Bonar enak kali kau. Kenapa Bang? Kamu itu enak, Tuhanmu mati 1 masih ada 2. Bingung Pak Bonar. Belajar, akhirnya dia memeluk Islam. Nah begitu juga nanti anaknya Bombom kalau nanya, Pak saya dicengin di sekolah, Tuhan kita ada berapa? Kata Bombom, ya 1 lah nak. Kalau 1 siapa yang 1 itu Pak? Oh, jangan kau banyak tanya, belum waktunya kau bertanya. Gitu kan jawabannya. Sulit menentukan nama Tuhannya siapa itu. Nah kalau dia di perjanjian lama kan dia tahu apa Tuhan kita. Belum menyebut namanya. Aku adalah aku. Terus Yesus kemana? Belumlah ada Yesus itu. Yesus nanti jadi Tuhan setelah ada di perjanjian baru, tapi setelah dinubuatkan di sana. Nah, jadi cikal bakal yang menjadi Yesus itu adalah Yehovape itu, tapi belum keluar karena Yesus berasal dari sana, keluar dari Bapa dan seterusnya diputar, dibalikin lagi. Siapa nama Tuhanmu kalau cuma 1? Dijawab lagi, ya Tuhan kami yang di perjanjian lama. Itu belum menyebut namanya karena memang di sana itu nggak boleh. Ini mencaplok lagi kitab Yahudi. Nah, di perjanjian baru itulah yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan kami. Jadi Tuhan kamu siapa namanya? Yesus. Nah, terus Bapak yang mana? Nah itulah, kamu nggak ngerti Trinitas, harus dibaptis dulu. Bingung kan? Bingung. Begitu kira-kira. Kalau ini yang dibahas oleh mereka nggak bakal bisa. Gitu. Nggak bakal bisa membahas tentang konsep ketuhanan. Mau dia doktor S7 kayak nggak bisa, kelar urusan. Nah tapi kalau membahas tentang yang kayak begini-beginian, ahlinya dia mempelintir-pelintir. Coba Supiatul tanya Tuhannya berapa, pasti bilang 1. Siapa namanya? Bingung juga tuh dia tuh. Itu kira-kira ya teman-teman. Jadi kalau diskusi sama mereka tuh hindari terlalu jauh deh. Kenapa apapun yang Anda jawab, seperti Bang Juma menjawab Al-Quran, bakal dia nggak percaya. Tadi Marwan yang raise hand, silakan Pak Marwan. Atau ada teman Kristen di sini nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Jadi gini Bang, dari kemarin-kemarin sampai hari ini saya selalu melihat nama Bang Zuma itu selalu di framing bersama sama Oten. Nah jadi mereka itu punya strategi khusus. Jadi pada saat debat sama Bang Zuma itu selalu di framing hingga akhirnya Bang Zuma itu mengeluarkan kata-kata yang diambil sama mereka, dipotong sama mereka, lalu disiarkan lagi pada saat dia live di. Nah, itu Bang yang saya selalu nggak terima, makanya saya masuk di channel mereka kadang-kadang. Jadi
Saya cuma mau menginformasikan saja Bang bahwa di luar itu banyak oten-oten yang memanfaatkan potongan-potongan suara Bang Zuma begitu Bang. Itu aja Bang. Oh ya, saya kenalkan dulu ya Bang ya. Saya Marwan Bang. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Samarinda. Ya, makasih Pak Marwan. Selamat bergabung berjamaah bersama kami. Mari kita berbagi ilmu di sini Bang. Ya memang mereka ini selalu menumpang ngetop sebenarnya sama Bang Juma. Bang Juma selalu tidak diperlakukan dengan adil. Bang Juma di sana sendiri, giliran kira-kira si Bom skakmat, yang lain ngomong, si Ginca ngomong. Kira-kira si Ginca skakmat, Supiatul yang ngomong. Jadi saling membantu mereka supaya mereka ini tidak sampai klimaks dalam satu topik. Bang Juma mempertanyakan Matius 1:11, giliran Bang Juma bertanya langsung dipotong yang lain. Bagaimana dengan ini? Gitu kira-kira begitu. Jadi topik di sini nggak ada. Mereka bagaimana caranya menjatuhkan Bang Juma? Agar apa? Ya, agar mereka ini seakan-akan memenangkan diskusi itu. Itu sih intinya di sana. Padahal mereka ilmunya nggak ada. Pertama, mereka tak satu pun orang di dalam room itu bisa membaca Bible-nya dengan baik. Saya berani bertaruh sama si Ginca, sama si Bom. Ya. Kalau dia baca original teks Bible-nya itu, ya oke lah. Kejadian 1 aja. Bereshit bara Elohim, Samain dan seterusnya. Tak ada yang bisa baca. Kami Muslim begini-begini juga kita belajar bagaimana supaya kita menang satu langkah itu loh. Bang Juma bisa baca itu Kejadian 1 original teksnya. Mereka bisa kagak? Kagak bisa. Pasti itu 1000% nggak bisa. Baca saja. Nah bagaimana bisa mengerti terjemahan kalau original teksnya nggak bisa baca? Artinya korban dari lembaga Alkitab Indonesia menerjemah yang salah ini. Sadis kan LAI itu, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sadis itu, penghinaan yang amat keji. Ini yang dibiarkan gitu. Bertubi-tubi tiap hari kami edukasi bahwa Anda mempergunakan kata Allah salah pada di situ. Tidak mungkin Allah yang kami sembah umat Muslim itu melayang-layang di atas permukaan air. LAI yang gabrul, tidak mau mengganti itu. Itu yang kita luruskan. Kenapa mereka nggak mau baca original teks? Kenapa? Kalau dia baca dan dia mengerti, nggak mungkin dia mau ikut LAI. Nah inilah orang menghindari untuk belajar cerdas, mengetahui original teks, agar mereka bisa memakai translate yang keliru itu. Tujuannya apa ya? Tujuan misionaris. Bahwa kata Allah itu memang harus dipakai. Supaya lu dan gue hampir sama. Itu kira-kira. Ada yang resen, silakan Pak Boy. Pak Boy resen, silakan. Halo brother, silakan. Iya. Silakan Pak. Kok di mute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma tambah sedikit lah bang. Saya ingat kalau diorang hanya menggunakan Bang Zuma untuk menarik viewer ke channel-channel mereka. Kalau tak ada Bang Zuma, rasanya channel diorang pun tak dikenal. Sebab tu diorang orang kata memanggil Bang Zuma. Macam itulah. Sekian saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Boy. Jadi debater Kristen itu kalau mau ingin berdebat dengan topik yang sederhana nggak mau. Dia ingin topik-topik yang sub topik itu gitu loh. Nggak mau dia tentang konsep ketuhanannya, nggak mau dia membahas itu. Kenapa? Belum tentu yang ada si Bom, si Ginca, Supiatul itu satu denom. Bagaimana kalau mau membahas konsep ketuhanan? Mereka yang berantem sendiri. Loh, kok Bom konsep ketuhanannya begitu? Kok berbeda sama Ginca? Kok berbeda sama Supiatul? Datang lagi Sam Aldo, datang lagi Samuel Siahaan, datang lagi Pras Donald, datang lagi Henry Tan, datang lagi Emi yang yang meripom. Belum lagi datang si Luga yang karismatik. Belum datang lagi yang lain. Mereka yang berantem sendiri. Kenapa? Mereka menghindari fondasi agama mereka. Kenapa? Ya karena bermacam-macam cara menafsirnya. Karena Trinitas memang ya nggak ada di dalam Bible. Itu. Mereka nggak mau. Alergi membahas itu. Makanya saya selalu itu paling malas sebenarnya diskusi terlalu kejauhan sebelum fondasinya kita bahas dulu. Disinilah muncul kalau sering saya diskusi sama mereka yang muncullah istilah-istilah. Ini bukan saya yang mengucapkan, mereka sendiri yang mengatakan. Tuhan 1 mengutus Tuhan 2, Tuhan 3 ada di atas ya. On off segala macam gitu ya. Lanjut dulu yang lain ada sepeleteran sebentar. Sama ayam. Oke, ya itu kira-kira begitu ya teman-teman. Apa kita gabung lagi Pak Jul? Soalnya pembahasannya udah nggak menarik. Nggak menarik lagi. Bang Juma kayaknya udah di-kick. Langkah 20 langkah saya sudah depan. Fokus ke Pak Timothy sabar. Silakan. Timothy kasih Kita silakan. Diam dulu. Udah. Diam kamu diam. Jangan. Ya silakan. Pak Timothy dikasih beda dulu biar dia diam. Kalau dia arahkan ke yang lain, jangan di channel ini, brother. Silakan Ginca berdiskusi sama dia. Silakan. Pak Timothy, kita nggak bisa dengar Pak Timothy suara yang dominan. Dengar dulu Pak Timothy, sabar dulu. Saya cuma kau dengar. Suma kau dengar, Pak Suma. Iya, Suma kau dengar. Ya, kau tolong jelaskan begini.
ini kan begini, 400 tahun lamanya, sesuai dengan dalam kejadian 15 ayat 13 itu bahwa nanti Abraham akan dijajah di Mesir selama 400 tahun ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan istana Mesir ini. Nah, bagaimana caranya menurut dalam Al-Qur'an 7 ayat 133 itu mereka mendapatkan tula cuma 4 tula dalam Al-Qur'anmu. Saya tidak dapat bagaimana mereka keluar dari Firaun melepaskan mereka dari istana. Cuma nanti tiba-tiba ceritanya ada di lautan itu saja, membela laut. Pertanyaan saya belum dapat di Al-Quran, saya belajar ini. Bagaimana sepatutnya kau belajar dari Hong Kong adalah ya. Terus apa? Terusin bang, biar tahu tuh ngomong apa dia tuh nulisnya. Ada musik itu Pak, tolonglah masuk yuk, musik masuk Pak. Duh capek deh. Masuk ini Pak Yuri ya, sabar ya. kan guru dah, makanya saya mau belajar di Al-Quran di kau. Bagaimana caranya mereka Musa bisa mengeluarkan 600.000 jiwa, itu yang terhitung laki-laki, belum perempuan anak-anak. Bagaimana mereka keluar bisa dengan domba-dombanya, kambing, dombanya, keledainya, bagaimana mereka bisa keluar dari istana Mesir? Bagaimana caranya? Coba tolong jelaskan sama kami. Silakan. Ya, aku tambahin sedikit ya, Juma sebetulnya, Juma. Jangan tambah, diam dulu. Pertanyaan saya ini, silakan Suma. Iya, jadi yang pertama yang harus saudara-saudara Kristen ini pahami, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Itu dulu ya. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sehingga di dalam Al-Quran tidak akan Anda temukan biografi atau sejarah yang kemudian seperti di dalam kitab Anda. Al-Quran hanya menegaskan. Jangan potong dulu. Biarkan dulu bicara. Kalau cerita-cerita yang runut dari pembukaan, lalu kemudian klimaksnya sampai penutup itu dongeng. Ini tidak. Ini hukum-hukum yang dibawa. Bahwasanya Fir'aun itu adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Kemudian Musa sebagai penentangnya. Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa is farakna bikumul bahra wa anjainakum wa akhlaqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membela laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikut Fir'aun. Sedang kamu menyaksikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak seperti di dalam kitab Anda, ditelaah satu-satu, tapi ceritanya error satu sama yang lain. Begini saudara. Begini semua, senamper ini sekali. Di dalam Al-Quran 7 ayat 133, di situ Allahmu ada menjelaskan bahwa, masa kau tidak baca? Saya saja baca. Menjelaskan bahwa tula pertama itu ada. Coba suruh baca. Dan saya akan tunjukkan. Ada tula pertama, tula kedua, tula ketiga, tula keempat. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai sudah ada tula keempat, tula kelima, tula keenam, tidak ada? Apakah Allahmu lupa? Atau bagaimana? Itu yang saya ingin tanyakan. Karena Allahmu tidak menjelaskan. Kalau dengar dulu, saya kan tidak. Kan saya sudah katakan sama Anda, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sabar dulu, sabar. Itu sangat penting, Suma. Itu sangat penting. Sabar. Kau punya. Ini dia bertanya, dia yang menerangkan. Bang Juma udah menjawab kok. Al-Quran itu bukan kitab sejarah yang harus secara detail begitu. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Begitu. Nah, gimana ini Pak Budi? Silakan Pak Budi. Nggak usah didengerin semua, mas juga dengan mukanya kayak begitu. Iya, ngeliat mukanya. Itu pernah saya tantang itu sampai sekarang nggak berani dia nyamperin saya. Ya gini ya. Yang namanya bom-bom ini memang dari dulu itu asal ngebacot, nggak punya ilmu, tetapi dia berani menghujat Islam. Dia bertanya Al-Quran, tapi mengajarkan kita tentang Al-Quran. Dia bertanya Bible, malah dia selalu menerangkan Bible salah kaprah, lalu minta petunjuk sama orang Islam. Contoh kayak tadi. Saya mau bertanya mana yang benar Yoyakim ini. Kalau Anda menguasai Bible, kan bodoh. Dia orang Kristen, nanya ke orang Islam. Ini kebodohan orang Kristen. Yang suka memutar-mutar balikan ayat-ayat. Kalau orang Kristen ya, kebodohan bom-bom. Iya, kebom-bom, sorry maaf. Kebom-bom ini tololnya di situ. Dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu sudah menjual ayat-ayatnya dengan harga murah yang menyatakan haza min indillah
Dan ini adalah dari sisi Allah, ayat-ayat mereka yang sudah dirubah dengan tangan mereka. Begini, yang namanya Dajjal ya Bang Andi ya. Dajjal itu adalah memalsukan sesuatu yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi yang baik, dengan membawa sesuatu yang buruk itu menjadi rangkuman supaya orang-orang tertarik dengan ajaran mereka. Kenapa mereka lebih tertarik pada Kristen? Pertama, Kristen itu mengatakan ajaran kasih yang bagaimana? Nah ini dia jelas-jelas dikatakan di dalam ajaran ini kita agak melebar sedikit biar tahu sebenarnya apa yang ingin bom melakukan. Ajaran kasihnya kasih apa? Kasih seperti anak kucing. Kucing makan ikan di dapur, siapa yang mendosa? Enggak ada yang menyalahkan dia. Kucing melakukan zina dengan ibunya, enggak ada yang menyalahkan. Seperti itu yang dia mau manusia itu. Jadi memberikan satu kasih itu kepada kebebasan. Kebebasan tidak ada aturan begitu loh. Nah, tadi yang dikatakan si bom ini tentang Bang Zuma, masalah surat 133 ya, ayat 133 ayat ke-7, surat ke-7 dikatakan begini. Dan ketika mereka ditimpa azab, maka kami kirimkan kepada mereka topan belalang kutu. Nah, ini kan azab Allah kepada orang-orang Fir'aun, pada kaum Fir'aun ini. Azab yang diberikan kepada Allah pada saat dia itu menghina kepada Nabi Allah Musa. Nah, itu salah satunya yang membawa orang-orang Yahudi itu dibawa keluar dari negeri Mesir. Begitu. Itu di surat Al-A'raf ayat 133. Jadi salah satu ciri-ciri khasnya Musa bisa membawa kaum Yahudi dari pengaruh dari Fir'aun, kuasa Fir'aun, ini adanya azab karena apa? Setiap orang-orang Yahudi yang mengikuti Musa, dia minum dengan air putih. Tetapi giliran rakyat dari orang-orang penyembah Fir'aun meminum minuman dari kaum Fir'aun, itu berubah menjadi darah. Nah, di situ terus keduanya mereka meminta izin untuk mengadakan satu hari raya keyahudian, sehingga diizinkan oleh Fir'aun. Nah, suara saya nggak keluar. Jadi begini Bang Andi, intinya si bom ini memang jelas-jelas kalau saya lihat dia itu nggak tahu apa dalam kebibelannya dia, dan dia itu tidak mengetahui apa yang ada di Bible aja, dia nggak paham buta huruf, bagaimana dia mau mengetahui. Intinya ke sana. Oke, untuk yang lainnya silakan untuk menjelaskan dari cerita dari si bom yang selalu menghujat Bang Erwin. Ini ada Pak Bima nih, ada Pak Bima, ada Boy, ada Pak Darman, Dr. Huzaim, ada Bang Sondi senior. Sepertinya juga udah selesai di sana ya. Dan tidak ada yang perlu dilanjutkan. Ini udah berlangsung udah berapa jam? Udah 2,5 jam. Kita sudahi dulu ya Pak Jul ini ya. Pak Jul ya. Kita buka topik baru. Ini saya mau manggil OT naik di grup WA, dia kayak seperti mau naik. Ya, kita tutup aja Mas Andi. Kita ganti bergeser ke tema yang lain. Ya.